Melalui postingan Instagram pribadi, anchor CNBC Indonesia yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, media dihebohkan dengan surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait penolakan pemberlakuan PSBB total di Jakarta. Surat tersebut dituliskan oleh Robert Budi Hartono, sang pemilik tahta grup Jarum dan juga Bank BCA. Apa isi surat tersebut? Dan apa yang menjadi alasan PSBB total ditolak oleh pengusaha terkaya tanah air akan kita ulas dalam surat orang terkaya Republik Indonesia untuk Jokowi. Sebelumnya, kalau kita flashback sedikit ke masa awal PSBB total diberlakukan di bulan Maret April lalu, perkantoran dilarang beroperasi, ojek online tidak boleh mengangkut penumpang, tempat hiburan dan mal ditutup, restoran dan kafe tidak melayani makan di tempat, transportasi udara, darat dan laut dilarang beroperasi, dan lain sebagainya. Secara otomatis kegiatan perdagangan lumpuh dan menyeret pertumbuhan ekonomi ke zona negatif 2 kuartal berturut-turut. Trauma akan hal ini tentu tidak hanya Budi Hartono saja yang keberatan apabila PSBB total kembali diberlakukan dengan alasan kapasitas rumah sakit yang sudah hampir penuh dan penyebaran kasus yang semakin tinggi. Ia menilai PSBB di Jakarta tidak efektif menekan angka penyebaran infeksi dan kapasitas rumah sakit akan tetap mencapai angka maksimal dengan atau tidaknya PSBB total diberlakukan kembali. Mari saya bawa Anda untuk melihat surat orang terkaya Republik Indonesia untuk Jokowi berikut ini yang langsung ditujukan kepada Presiden dengan alasan yaitu melihat bahwa PSBB kembali itu tidak tepat di sini. Ini disebabkan karena PSBB Jakarta dikatakan terbukti tidak efektif ketika sebelumnya pernah diberlakukan di bulan Maret April lalu, dan juga kapasitas rumah sakit di sini yang sebenarnya bisa diberikan solusi alternatif. Nanti akan kami tunjukkan solusi alternatifnya seperti apa. Nah, adapun juga beberapa perbaikan yang disarankan oleh Robert Budi Hartono di sini ada 4 poin, yaitu penegakan aturan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Kemudian pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, dan tracing yang dianggap lemah oleh beliau. Kemudian yang keempat di sini, perekonomian tetap harus dijaga. Ini poin yang paling penting karena inilah yang dilakukan pemerintah saat ini. Mencoba menyeimbangkan kembali antara faktor utama kesehatan dan juga ekonomi. Supaya equilibriumnya bertemu di titik tengah di sana dan tidak ada yang terlalu dirugikan apabila tingkat kesehatan menurun atau tingkat ekonomi juga menurun. Sehingga perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus menjaga kesinambungan masyarakat hingga pandemi ini berakhir. Nah, ini suratnya menarik karena diberikan juga beberapa solusi-solusi dan juga beberapa data-data menarik yang membuat kita semua berpikir apabila kita sudah melihat data yang dilampirkan oleh beliau langsung kepada Presiden Joko Widodo. Ini adalah perkiraan kasus aktif di Jakarta, paparan data yang langsung informasinya kami ambil dari website jakarta.go.id di sini. Kita melihat di sini ketika di bulan Maret atau April ini adalah masa ketika sekolah itu mulai ditutup, tetapi angkanya memang masih belum terlihat di sini untuk angka penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Begitupun ketika PSBB pertama dan PSBB kedua di sini diberlakukan di sekitar bulan April dan juga Mei. Tetapi kalau kita lihat di sini, angkanya tetap saja sepertinya akan kembali meningkat apabila tetap diberlakukan PSBB. Nah, ketika diberlakukan PSBB transisi pun di sini angkanya tetap saja berada pada track yang sudah diproyeksikan. Nah, kalau tidak diberlakukan PSBB sama sekali, maka inilah grafik yang akan terjadi. Tetapi ketika diberlakukan PSBB pun memang angkanya berhasil ditekan, tetapi inilah yang dikatakan oleh Robert Budi Hartono, walaupun PSBB diberlakukan atau tidak, ini angkanya memang akan tetap naik. Kenapa? Karena jumlah tes yang sudah dilakukan di Indonesia di sini memang belum mencapai 1%, dan semakin banyak tes yang dilakukan tentu semakin banyak jumlah kasus yang akan didapatkan. Nah, ini menjadi menarik. Ketika jumlah kasus kemudian meningkat dan tidak diimbangi dengan jumlah kapasitas rumah sakit, ini tentunya menjadi satu masalah ke depannya. Nah, mari kita lihat di sini karena kalau saya tambahkan sedikit, karena kalau dibandingkan dengan Singapura, ini yang menjadi satu pembanding di surat tersebut. Ketika Singapura kemudian melakukan circuit breaker, maka angkanya justru menurun. Berbalik dengan Indonesia justru. Begitu juga ketika dilakukan relaksasi kepada circuit breaker, angkanya tetap menurun. Nah, inilah yang menyebabkan Robert Budi Hartono mengatakan bahwa kenapa kita tidak coba melihat kepada
Singapura yang kemudian melakukan dan juga membangun kontainer untuk isolasi yang juga ber-AC. Ini disulap hanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu waktu pembangunannya, di mana kontainer-kontainer ini di Singapura di area pelabuhan kemudian dimanfaatkan sebagai kontainer isolasi untuk mereka yang terkena infeksi COVID-19. Kemudian di sini kita lihat ini beberapa foto-foto atau screenshot terakhir yang kami himpun. Di sini ditunjukkan bahwa di kontainer ini hanya diberikan tangga dan juga AC untuk ruangan isolasi dan wilayahnya di wilayah pelabuhan, dan tentunya dilengkapi juga dengan alat-alat dan juga fasilitas-fasilitas yang memadai untuk para korban COVID-19. Kemudian kita lihat di data yang selanjutnya, inilah penurunan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020, di mana memang dikatakan bahwa di Indonesia sendiri ini menjadi salah satu negara yang dikatakan berhasil kemudian untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dan juga mempertahankan ekonomi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara. Yang paling parah tentunya di sini adalah Peru, karena kalau kita lihat jumlah kemudian penduduk, kapasitas dan juga kematian di Peru di sini dikatakan per 1 juta penduduk ada sekitar lebih dari 800 orang, dan juga kondisi ekonominya di sini sudah terkontraksi sekitar 30% di kuartal kedua. Tetapi berbeda dengan Indonesia di sini yang kondisi ekonominya memang tertekan kurang lebih 5%, tetapi jumlah kematian per 1 juta penduduknya bahkan tidak mencapai 200 orang. Sehingga Indonesia dikatakan di sini cukup berhasil untuk mengatasi kondisi COVID-19 di tanah air dan juga mempertahankan ekonomi. Tetapi ini yang menjadi menarik, apabila Indonesia memang dikatakan cukup berhasil untuk mempertahankan kedua hal ini, kenapa tidak boleh PSBB total? Nah, karena data menunjukkan dari lembaga riset Vox Populi dan juga lembaga riset Indobarometer yang kami himpun dan juga dimasukkan datanya ke dalam surat kepada Presiden Jokowi, di sana menerangkan bahwa dengan kondisi seperti ini saja 80% masyarakat ini tidak setuju PSBB diberlakukan karena ini akan menekan kondisi ekonomi mereka, dan mereka justru lebih memilih terkena COVID-19 daripada tidak memiliki daya beli ekonomi dan juga daripada kelaparan. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa PSBB total ini akhirnya ditolak oleh masyarakat dan juga para pengusaha-pengusaha besar di tanah air, utamanya di Jakarta. Nah, kesimpulan yang menarik yang dapat kami himpun dari surat orang terkaya Republik Indonesia untuk Jokowi ini adalah bagaimana nantinya. Karena memang hari ini kita sudah melihat PSBB total yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dikatakan tidak ketat-ketat amat. Kantor masih boleh beroperasi, kantor-kantor yang esensial masih boleh bekerja dengan kapasitas sekitar 50%, mal masih tetap dibuka. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah solusi yang diberikan oleh Robert Budi Hartono nantinya akan didengarkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini yang akan kami pantau selanjutnya.